Ada yang bilang kalau katanya bikin Hah? Galau juga nggak? Si Uti galau, si Tori juga aku dengar juga galau gitu. Jadi sama-sama galau, tapi ya Uti sama Torik udah sedang rame nih. ya makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti sama Tori. Nah sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa. Ya kan kayak kalian misalnya punya adik atau kakak kalau misalnya pacaran, kalau misalnya putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu. alasannya kenapa sih udah Bang? Katanya Uti capek, maksudnya gitu. capek kayak nunggu dikenalin sama ya bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Tori gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah percintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget nggak sih kan? Soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Tori juga udah ke mama papa katanya ya ada fix katanya gitu. Tapi menyayangkan sih udah Kita aku sama Tori juga masih baik-baik aja hubungannya. Tori kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Tori juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan dan ngomong juga ya bisa langsung tanya lah mama papa gitu loh. tapi menyayangkan nggak sih udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi itu kan namanya juga pacaran ya nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan di mana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan tuh. Bukan karena bisa menyayangkan nggak sih udah setahun berjalan gitu hubungannya. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana. Kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantemnya tuh karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen ini yang sih sering bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa ada faktor dari keluarganya? Torek nggak sih? Ada pertentangan keras dari keluarganya, bener nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok. Cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu. Cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toreknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah kalau misalnya pihak sana mempertanyakan nggak dapat restu dari pihak keluarga sana, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah mau gimana lagi ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak putus? Ya lebih kalau galaunya lebih konten terus ibadahnya lebih dirajinin. Terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering nyibukin diri lah itu buat bikin konten bikin ini gitu.
Pernah lihat Uti nangis nggak sih, Dak? Hah? Pernah lihat Uti nangis? Uti nangis. Pernah lihat? Ya, sering. Dulu sering sih. Sekarang ini pas Sekarang putus. ini pas putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya. Namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana, kita juga bilangin ya jangan nangis, jangan lama, jangan berlarut intinya. Ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Itu putusnya berarti kapan sih? Udah tanggal resmi putusnya tuh mereka tuh kapan? Terus siapa duluan sih yang mengakhiri? Soalnya dari kemarin-kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh. Maaf ya. Maaf Pak. Ya. Tukar sendalnya. Oke. Ya. Tanggalnya aku nggak tahu, bener nggak tahu. Pas ulang tahun Torik bener? Hah? Pas ulang tahun Torik. Nah, kalau itu kan katanya sih iya. Aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan DIG-nya gitu loh. Udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada perasaan, cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh. Karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campurin mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau bisa curhat gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu, tapi kan nggak ada. Tuh. Udah, tapi ada yang bilang kalau katanya bikin Hah? Galau juga nggak? Si Uti galau, si Tori juga aku dengar juga galau gitu. Jadi sama-sama galau. Tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Jadi Udah ada yang bilang itu karena galau. Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri, sama Luncinta Luna, sama teman-temannya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. udah ada yang bilang katanya apa pacaran Uti sama Torik cuman konten doang, selesai setahun Enggak konten kontraknya. doang, itu bener-bener pacaran. Dan itu emang beneran pakai hati, jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Intinya doa dari Duda sendiri buat Torik gimana nih? Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Intinya doa cintanya jodoh udah diatur sama yang Maha Kuasa ya, Torik ya. Udah diatur bener. Betul. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.